Perkenalkan, kami dari kelompok REST-API. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan REST-API dalam sistem terdistribusi. Anggota kelompok kami terdiri dari Betrio dengan NIM C2355201039, yang kedua Yeremia Pandiano Tuatno Lanin dengan NIM C2355201018, dengan saya sendiri Cristiano Reynaldo dengan NIM C2355201038, dan teman saya Muhammad Asril Rahmadani C235201031. Saya akan menjelaskan pendahuluan apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi yaitu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang berjalan pada lokasi berbeda, namun tetap bekerja sebagai satu kesatuan. Agar komunikasi sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan sebuah mekanisme penghubung yang standar dan fleksibel. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah Application Programming Interface atau API. Apa itu API? API memungkinkan suatu aplikasi untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan aplikasi lain tanpa harus mengetahui detail internal sistem tersebut. Apa itu REST API? Dari berbagai jenis API yang ada, REST API atau Representation State Transfer Application Programming Interface jadi salah satu yang paling populer dan banyak digunakan pada aplikasi web dan mobile. REST API banyak diterapkan karena bersifat sederhana, mudah dipahami, serta mendukung komunikasi data dan sistem terdistribusi secara efisien. Oleh karena itu, laporan ini membahas cara kerja REST API, contoh implementasinya di dunia nyata, serta analisis kelebihan dan kekurangannya dalam konteks sistem terdistribusi. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari REST API. Sebelumnya nama saya Betrio dengan NIM C2355201039. REST API bekerja dengan konsep client server yang di mana klien bertugas mengirim permintaan atau request dan server memberikan balasan berupa atau respon. Komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui protokol HTTP yang juga digunakan dalam aktivitas internet sehari-hari. Alur kerja REST API dimulai ketika klien mengirimkan request ke server melalui sebuah alamat yang disebut endpoint. Endpoint itu sendiri merupakan URL khusus yang mewakili suatu resource atau data tertentu seperti data pengguna, produk, atau informasi lainnya. Request tersebut menggunakan metode HTTP tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di sini untuk metode HTTP REST API yang paling umum digunakan antara lain GET untuk mengambil data, POST berguna untuk menambahkan data, PUT untuk memperbarui data, delete untuk menghapus data. Setelah request diterima, server akan memproses permintaan dengan mengambil atau mengolah data dari database. Hasil proses tersebut lalu dikirim ke klien dalam bentuk respon, umumnya menggunakan format JSON. Server juga mengirimkan status kode untuk menunjukkan hasil request seperti berhasil, data tidak ditemukan, atau terjadi kesalahan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asril Ramadhani dengan NIM C2355201031. Saya akan menjelaskan pada bagian contoh implementasi pada REST API. Sebagai contoh, pada aplikasi media sosial, REST API digunakan untuk mengambil data profil pengguna, daftar postingan, ataupun komentar. Ketika pengguna membuka halaman profil, aplikasi akan mengirimkan request ke endpoint tertentu untuk mengambil data profil tersebut. Server kemudian mengirimkan data yang diminta dan ditampilkan pada aplikasi pengguna. Contoh lain adalah pada sistem e-commerce. REST API digunakan untuk menampilkan daftar produk, detail produk, serta memproses transaksi pembelian. Selain itu, REST API juga digunakan dalam layanan publik seperti API cuaca, API peta digital, dan API data negara yang memungkinkan pengembangan mengakses data secara real time
dari server yang berbeda. Dalam sistem terdistribusi, REST API berperan sebagai penghubung antar sistem yang memungkinkan integrasi data tanpa harus mengubah struktur internal masing-masing sistem. Hal ini membuat REST API sangat fleksibel dan mudah diimplementasikan dalam berbagai skenario. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeremia Paniano Totnolalin dengan NIM C2355201018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan REST API ini tersendiri. Itu untuk kelebihannya sederhana dan mudah dipahami REST API-nya dengan menggunakan protokol HTTP yang sudah umum digunakan sehingga mudah dipelajari oleh pengembang. Terus kedua, fleksibel dan multi platform. Untuk REST API dapat digunakan oleh berbagai jenis aplikasi baik web, mobile maupun desktop. Terus untuk yang ketiganya, dari kelebihan REST API ini sendiri ringan dan efisien. Penggunaan format JSON membuat pertukaran data lebih cepat dan hemat bandwidth. Terus yang keempat, mendukung sistem terdistribusi. REST API memungkinkan komunikasi antar sistem yang berjalan di lokasi dan platform berbeda. Terus untuk kekurangannya sendiri yaitu ada kurang optimal untuk data yang sangat kompleks, yaitu REST API dapat mengirim data berlebih jika klien hanya membutuhkan sebagian data. Terus yang kedua, keamanan perlu pengaturan tambahan. REST API memerlukan mekanisme keamanan tambahan seperti token atau autentikasi untuk melindungi data. Dan yang terakhir dari kekurangannya sendiri ini, tidak memiliki standar kontrak yang ketat atau berbeda dengan soft. REST API tidak memiliki standar baku yang ketat sehingga bergantung pada desain pengembangnya sendiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.